Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat selalu untuk kita. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nafas kehidupan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 7 ayat 7 sampai 12. Dimuliakanlah Tuhan. Setiap orang yang meminta akan menerima. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para setelamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam Injil hari ini, bagaimana kisah para murid dan pengikutnya menegaskan kembali perlunya beriman kepada Tuhan, kepada Allah. Yesus mengingatkan bahwa Allah Bapa akan selalu memberikan kepada kita semua yang baik, yang mereka inginkan dan harapkan. Bapa akan mendengarkan doa permohonan putra-putrinya. Bapa yang sama akan membukakan pintu kepada siapa saja yang tekun dan setia datang kepadanya. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengalami berbagai macam kesulitan persoalan hidup, mungkin kegagalan, kecewa, frustasi, sakit hati. Semua itu berjalan silih berganti. Namun kita sering lari, bukan hanya dari kesulitan, tetapi juga lari dari Tuhan. Kita sering meragukan, kita sering kurang percaya kepada Tuhan, dan tak jarang kita putus asa dan tidak sabar untuk menantikan jawaban dari Tuhan. Hari ini Yesus mengajak kita untuk tekun dan setia mengetuk hati Bapa. Bapa yang penuh kasih dan kerahiman akan membuka hatinya bagi kita yang percaya dan berani berserah kepadanya. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, ketika kita meminta, diteruskan dengan penuh kesadaran dan usaha, yaitu mencari. Usaha itu tentu membutuhkan waktu, tidak langsung sekali jadi. Hal ini digambarkan dengan kata ketoklah. Orang yang mengetuk pintu tentu demi kesopanan dia menunggu dulu sampai yang punya rumah membukakan pintu. Orang menunggu juga butuh kesabaran dan kepekaan. Mungkin orang yang di dalam mengatakan sebentar atau silakan masuk, tetapi bila kita tidak memperhatikan dan tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh jawaban dari dalam, kita akan mendengar. Kita tidak bisa mendengar apapun.
Ketika kata itu diucapkan, mintalah, carilah, ketoklah, akan selalu mengandung resiko yang bisa kita terima. Mungkin dikabulkan permohonannya, ketemu, dibukakan atau ditolak, tidak menemukan, dan tidak ada orang di dalam rumah atau tidak dibukakan. Inilah resiko yang lebih mudah kita terima bila semangat doa kita adalah semangat meneladan Bunda Maria dan Yesus sendiri. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, orang beriman akan mengucapkan, pada hari aku berseru, engkau menjawab, aku ya Tuhan. Ia yakin jawaban Tuhan adalah jawaban yang terbaik bagi dirinya sesuai dengan kehendaknya. Keyakinan itu akan memberikan yang terbaik untuk kita, memungkinkan kita selalu menghasilkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita bisa membangun hubungan yang dewasa dengan saudara, dengan sesama, dengan siapa saja yang kita temui, yang bebas dari berbagai penyakit mungkin, yang cenderung menuntut orang lain untuk melakukan yang terbaik untuk kita. Kita sekarang bukan lagi yang menuntut, melainkan orang yang berkorban dan berjuang untuk menghasilkan yang terbaik bagi orang lain, agar orang lain pun merasakan bahwa kasih Allah sungguh beserta kita. Ingat saudaraku seiman dalam Kristus, hidup adalah perjuangan. Kita berjuang sebagai anak-anak Tuhan dan berjuang bersama saudara atau saudari kita dalam kasih Allah. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan untuk mengakhiri permenungan kita, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, sebagai sumber dari segala kebaikan, semoga dengan bantuan rahmat-Mu kami selalu memikirkan dan melakukan yang terbaik, sebab kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, kami Kau arahkan selalu ke jalan yang benar. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa